have immortal longings in me. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imun dari Movilogi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang mempunyai rating tertinggi pada masanya. Film ini mengisahkan tentang pasangan yang sedang melakukan perjalanan ke Sungai Nil dengan menggunakan kapal pesiar. Namun perjalanan mereka berubah karena sebuah insiden pembunuhan. Dan penumpang di kapal pesiar tersebut satu persatu dicurigai sebagai pelakunya. Bagaimana alur cerita lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada tahun 1937, di kota London, ada seorang pria bernama Hercule Poirot yang sedang mengunjungi sebuah restoran mewah. Selain menghidangkan makanan, di restoran tersebut juga menyajikan nyanyian serta tarian yang ditayangkan secara langsung. Di sana ada salah satu penyanyi yang memiliki suara merdu bernama Rosalie, dan dia adalah keponakan dari Salome Otterborn yang juga merupakan seorang penyanyi. Selain itu, terlihat ada sepasang kekasih yang sedang asik berdansa. Mereka adalah Simon dan Jackie. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita bernama Lynette yang merupakan sahabat Jackie. Kemudian mereka berdua pun duduk dan Jackie memperlihatkan sebuah cincin yang menandakan bahwa Jackie telah bertunangan. Tiba-tiba, Simon mendatangi mereka dan Jackie memperkenalkannya kepada Lynette. Jackie kemudian meminta Simon untuk mengajak Lynette berdansa. Lalu mereka berdua pun berdansa dengan penuh semangat, sementara Jackie hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Beberapa waktu telah berlalu dan kini Hercule telah berada di Mesir, tepatnya di Sungai Nil. Di sana Hercule sedang menikmati indahnya patung Sphinx sembari menyantap kue serta teh yang telah dihidangkan. Tiba-tiba ada seorang pria yang sedang memainkan layangan di atas tempat itu, dan hal itu membuat Hercule menjadi marah. Ternyata pria itu adalah Bok yang merupakan temannya Hercule. Kemudian Bok mengenalkan Hercule kepada ibunya. Bok kemudian mengajak Hercule untuk datang ke pesta temannya yang bernama Lynette. Scene kemudian berpindah ke sebuah hotel, yang dimana di sana terdapat banyak tamu undangan yang datang untuk menghadiri acara perayaan pernikahannya Simon dan Lynette. Tak lupa, Bok serta ibunya juga hadir di sana. Beberapa saat kemudian, datang seorang pelayan dengan membawakan sebuah kalung untuk dipakai oleh Lynette. Di sana, Lynette juga melihat Hercule yang hadir dalam acaranya. Melihat hal itu, dia pun berkenalan dengan Hercule. Andrew, yang merupakan sepupu Lynette juga datang. Dia membawakan foto dirinya dengan Lynette ketika mereka masih kecil. Simon kemudian berkata bahwa dirinya tidak memiliki harta dan dia bukanlah seorang bangsawan. Namun, dia sangat mencintai Lynette. Ketika Simon dan Lynette sedang berjalan-jalan, terlihat bahwa Rosalie yang merupakan temannya juga hadir di acara tersebut. Mereka semua bersenang-senang sambil menikmati nyanyian dari penyanyi terkenal yaitu Salome Otterborn. Di tengah pesta, Lynette masih sempat memeluk mantannya. Kemudian Bok berkata kepada Hercule bahwa semua tamu yang diundang ke pesta ini pernah mempunyai masalah dengan Lynette kecuali dirinya dan ibunya. Tiba-tiba datang seorang wanita dengan memakai gaun berwarna merah dan dia adalah Jackie yang merupakan mantan tunangannya Simon. Melihat hal itu, Lynette kemudian meminta Hercule untuk mengawasi Jackie karena dia hadir ke pesta mereka tanpa diundang dan Lynette merasa takut akan kehadirannya. Hercule pun lantas mendatangi Jackie yang saat itu sedang duduk sendirian. Kemudian Jackie berkata bahwa dirinya dan Simon masih saling mencintai. Hercule yang mendengar hal itu memintanya untuk melupakan Simon. Jackie yang tidak terima akan hal itu kemudian mengambil sebuah senjata. Setelah perbincangan itu, Hercule kemudian pergi menemui Simon dan Lynette. Dia menyarankan agar mereka segera mengakhiri pestanya. Namun, Simon tiba-tiba berpikir untuk membawa semua tamu undangannya naik ke dalam kapal kecuali Jackie. Akhirnya, para tamu undangan pun menaiki sebuah kapal pesiar yang indah dan mewah. Namun Lynette masih merasa bimbang dan kembali menemui Hercule di kamarnya. Dia berkata bahwa dirinya tidak merasa aman meski Jackie tidak ada di sana. Kemudian, Lynette meminta supaya Hercule mau mengawasinya. Hercule pun menyetujuinya. Di sisi lain, Bauer yang merupakan seorang perawat juga ada di sana dan terlihat sedang bersantai. Kemudian, Andrew datang menemui Lynette untuk meminta tanda tangannya. Ketika Lynette menyebut harga sewa properti, Bauer menjadi kesal ketika mendengarnya dan langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Melihat hal itu, Andrew kemudian mengambil berkasnya kembali yang ternyata belum ditandatangani oleh Lynette. Di kapal itu orang-orang kembali berpesta dan berdansa dengan diiringi musik. Di sisi lain, Bok yang sedang bersama dengan Hercule lantas bercerita bahwa dirinya jatuh cinta dengan Rosalie. Namun, sang ibu tidak menyetujuinya karena Bok berasal dari keluarga kaya dan berkulit putih, sedangkan Rosalie berbeda dengannya.
Di pagi harinya, semua tamu undangan dibawa ke kuil Abu Simbel untuk melihat patung-patung yang ada di sana. Di sisi lain, ibunya Bok terlihat marah-marah karena cat warna merahnya hilang ketika dia sedang melukis. Kemudian mereka semua turun dari kapal dan mulai memasuki bangunan tersebut. Bok sempat berdebat dengan ibunya tentang Rosalie, tepat di depan pintu masuk kuil. Ketika semua orang telah berada di dalam, mereka semua menjadi berpencar. Sedangkan Simon dan Lynette yang sedang dilanda asmara pun memutuskan untuk naik ke atas bangunan yang tertinggi. Namun tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari atas. Untungnya mereka berdua selamat. Hercule yang melihat hal itu merasa curiga bahwa ada seseorang yang sengaja menjatuhkan batu tersebut. Kemudian terjadi sebuah badai pasir yang besar dan semua orang memutuskan untuk berlindung di dalam kuil. Ketika badai sudah reda, mereka pun memutuskan untuk kembali ke dalam kapal. Setibanya di kapal, Lynette melihat ada Jackie di sana. Melihat hal itu, Lynette pun menjadi marah dan berteriak-teriak. Waktu makan malam pun tiba. Semua orang telah hadir di sana, termasuk dengan Jackie. Kemudian terlihat ibu baptis Lynette sedang menanyakan sal yang hilang pada pelayan pribadinya Lynette. Simon dan Lynette memberitahu Hercule bahwa dia akan pulang ke rumah pada besok pagi. Jackie yang mendengar hal itu pun menjadi kesal. Simon kemudian menuangkan minuman untuk bersulang. Hercule terlihat mabuk. Dia berjalan sempoyongan dan tidak sengaja bertemu dengan Jackie. Hercule lantas menasihatinya agar Jackie mau untuk memulai hidup baru dengan lelaki lain. Tetapi Jackie menolaknya. Kemudian dia berkata bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Simon. Di sisi lain, Lynette pergi meninggalkan restoran dan dia berkata bahwa dia ingin tidur. Di sana juga terlihat Bok, Rosalie dan juga Jackie. Lynette kemudian menghampiri Jackie dan meminta maaf kepadanya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Simon bertengkar dengan Jackie. Bahkan Simon menghardiknya. Rosalie dan Bok yang melihat hal itu berusaha untuk menengahi pertengkaran tersebut. Jackie yang tidak terima lantas mengambil pistol dan menembak Simon tepat di kakinya. Melihat Jackie yang akan bunuh diri, Rosalie segera mencegahnya. Dia kemudian membawa Jackie ke tempat Bower dan Bok pun berusaha mencari dokter untuk membantu Simon. Bok dan Linus kemudian membantu Simon. Di sisi lain, Hercule tidak mendengar apapun karena dia sedang dalam kondisi mabuk berat. Di keesokan paginya, pelayan pribadi Lynette tiba-tiba berteriak histeris karena melihat Lynette yang ditemukan tewas dengan sebuah tembakan di pelipisnya. Hercule yang melihat hal itu menjadi marah dan lantas mencari Jackie karena hanya dia yang mempunyai pistol tersebut. Namun Bower meyakinkan bahwa Jackie pada saat itu sedang tertidur pulas dan dia yang menjaganya. Pistol yang awalnya berada di bawah sofa tiba-tiba hilang. Hal itu membuat Hercule meminta Bok untuk menyuruh kapten kapal mencari pistol yang hilang. Simon yang mengetahui bahwa istrinya telah meninggal menjadi histeris dan menangis. Semua orang yang berada di kapal menjadi tersangka, ditambah lagi kalung berharga yang dipakai oleh Lynette pun hilang. Hercule pun mulai menanyai satu persatu tamu undangan, dimulai dari pelayan pribadinya yang ternyata dia pernah berselisih karena dulu tunangannya berakhir karena Lynette. Hercule kemudian bertanya apakah dia melihat atau mendengar sesuatu. Kemudian, dia melihat ke arah Simon dengan berkata, jika pada malam itu dia keluar untuk merokok, mungkin dia akan melihat pembunuhnya masuk atau meninggalkan kabin. Namun ketika dia ditanya kembali, dia berubah menjadi panik setelah tahu akan sesuatu. Di sisi lain, semua ruangan diperiksa untuk mencari kalung yang hilang. Kemudian, Hercule mulai menanyai sang dokter yaitu Linus karena dia merupakan seorang bangsawan yang pernah dijodohkan dengan Lynette. Setelah itu, Hercule juga menginterogasi sepupunya Lynette yang bernama Andrew. Namun, ketika dia akan memeriksa berkas-berkasnya, Andrew pun menolak. Dia berkata jika Lynette mati, dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa karena wasiatnya jatuh ke tangan ibu baptis dan suaminya. Selanjutnya, Hercule mulai menanyai Bower yang dimana dia pernah mempunyai perusahaan di London dengan banyak karyawan. Namun perusahaannya menjadi bangkrut karena campur tangan dari Lynette. Saat Hercule sedang sibuk menanyai Bower, tiba-tiba ibu baptis Lynette datang. Lantas Hercule pun mulai menyinggung soal warisan yang akan didapatkannya sepeninggal Lynette. Dia kemudian menjawab bahwa dia tidak pernah memikirkan uang sedikit pun. Namun, secara mengejutkan sel milik ibu baptisnya Lynette berhasil ditemukan di dasar laut. Di sel itu terdapat sebuah lubang akibat tembakan. Selain itu ditemukan juga sapu tangan bersamaan dengan pistol milik Jackie. Hercule tetap melanjutkan interogasinya dan kali ini adalah giliran Salome. Dulu, dia pernah bermasalah dengan Lynette karena dia adalah orang yang berkulit hitam. Namun kejadian itu sudah lama sekali saat Lynette masih remaja. Hercule kemudian mencurigai isi topi Salome yang berbentuk sorban. Ternyata di dalamnya terdapat senjata kecil dengan peluru yang sama yang membunuh Lynette. Ibunya Bok tiba-tiba datang dengan membawa kalung milik Lynette yang hilang. Dan dia berkata bahwa dia menemukannya di laci perhiasan miliknya. Dan dia pun kemudian menjadi tersangka selanjutnya. Dia menjelaskan kalau dia merasa kesal dengan Lynette yang telah memperkenalkan putranya kepada Rosalie.
Namun diketahui bahwa Hercule dan ibunya Boq mempunyai suatu rahasia. Di hadapan orang-orang dia mengaku bahwa selama ini ibunya Boq telah menyewa dirinya untuk menyelidiki wanita yang berpacaran dengan anaknya, yaitu Rosalie. Selain itu, Hercule juga sengaja menukar buku miliknya dengan Rosalie untuk mengetahui rahasianya. Dan Hercule berkesimpulan bahwa Rosalie adalah gadis yang rajin, jujur, dan pintar serta mencintai Boq dengan tulus. Rosalie yang mengetahui hal itu menjadi kesal dan berbalik memarahi Hercule. Ketika mereka bertengkar, tiba-tiba ada satu mayat yang ditemukan, yang dimana mayat itu adalah pelayan pribadinya Lynette. Dia dibunuh dengan menggunakan pisau bedah milik sang dokter. Akhirnya, terjadi pertengkaran antara dokter dan Andrew, dan mereka pun saling menuduh satu sama lain. Sedangkan, Hercule masih sibuk memikirkan pembunuhan tersebut. Tersisa satu orang yang belum ditanyai oleh Hercule, dan dia adalah Boq. Kemudian, dia pun mulai untuk menanyai Boq, lalu Simon hadir sebagai saksi. Hercule menanyakan jaket merah milik Boq yang dipakai sewaktu di kapal. Boq kemudian mengaku yang sebenarnya bahwa saat dia sedang mencari bantuan untuk Simon, ternyata dia pergi ke kamar Lynette untuk memberitahunya. Namun dia telah melihat Lynette sudah terbunuh, tetapi dia tidak memberitahu siapapun dan dia malah mengambil kalungnya. Saat di tengah jalan dia melihat sang pelayan sedang bertengkar dengan seseorang dan kemudian dia pun dibunuh. Karena terkena cipratan darah, akhirnya dia membuangnya ke laut. Ketika Hercule mendesaknya untuk menyebutkan nama si pembunuh, Boq lantas berkata bahwa orangnya akan rela melakukan apapun demi cinta. Tiba-tiba Boq ditembak tepat di tenggorokannya. Melihat hal itu, Hercule langsung mengajar sang pelaku, tetapi dia berhasil melarikan diri. Kemudian, semua orang dikumpulkan dalam satu ruangan, dan Hercule terlihat berjalan sambil memegang sebuah pistol milik Andrew. Dia merasa kecewa karena 3 nyawa telah hilang di kapal ini. Kemudian, dia menembakkan pistolnya ke atas dan berkata bahwa dia akan tetap di sini, karena dia yakin bahwa pembunuhnya masih ada di sini. Tiba-tiba dia teringat perkataan Boq yang mengatakan bahwa orang yang sedang jatuh cinta akan rela melakukan apa saja. Lantas dia pun mengungkap kejadian ketika di kuil, di mana sebuah batu besar jatuh dari atas. Dia berkesimpulan bahwa itu adalah ulah Andrew. Namun, orang yang membunuh Lynette di kapal bukanlah Andrew, karena pembunuhan Lynette terlihat seperti direncanakan dengan matang. Kemudian dia teringat akan lukisan ibunya Boq. Ketika ibunya akan mewarnai gambar Boq dengan warna merah, tiba-tiba cat warna merahnya hilang dan Hercule menyimpulkan bahwa cat tersebut dicuri oleh Simon yang merupakan pembunuh yang sebenarnya. Dan di malam saat mereka minum, Simon memasukkan obat bius di minumannya Hercule sehingga menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Selain itu, pistol yang menembak kakinya Simon sebenarnya tidak mengenainya. Agar terlihat seperti terluka, dia menggunakan sapu tangan yang sudah diolesi cat warna merah ketika Boq memanggil dokter untuk Simon. Simon memanfaatkan kesempatan itu untuk lari ke atas menuju kamar Lynette lalu membunuhnya. Setelah itu, dia kembali turun ke ruangan mengambil sal milik ibu baptis yang telah dia curi untuk meredam bunyi pistol yang akan ditembakkan ke kakinya. Lalu semua barang bukti itu dilemparkannya ke sungai Nil. Dan Simon juga sengaja mengundang tamu yang bermasalah dengan Lynette supaya membuat banyak tersangka. Mendengar hal itu, Simon tidak mengakuinya dan berdalih bahwa mungkin saja teori Helcor benar. Tapi bagaimana caranya dengan kondisi kaki yang tertembak dia bisa membunuh pelayan dan juga Boq? Hercule kemudian berkata bahwa ada dalang di balik semua pembunuhan ini dan dia berpikir bahwa dalangnya adalah Jackie. Dan pertengkaran yang mereka lakukan sebenarnya telah direncanakan. Ternyata mereka berdua masih saling mencintai dan membuat semua rencana untuk membunuh Lynette demi mendapatkan hartanya. Dan Simon mengirimkan sebuah pesan ke Jackie agar dia membunuh pelayan Lynette. Setelah berhasil membunuh sang pelayan, Simon juga berencana untuk membunuh Boq dengan meminta bantuan dari Jackie. Saat Simon memberi sebuah isyarat, Boq pun kemudian tertembak. Jackie yang mengetahui hal itu lantas mengelak dan berkata bahwa Hercule tidak mempunyai bukti. Hercule kemudian menunjukkan sapu tangan yang dipakai oleh Simon. Lalu dia berkata jika itu adalah darah asli, maka warnanya akan berubah menjadi warna coklat ketika terkena air. Namun warna merah di sapu tangan itu tidak pernah berubah, sehingga menandakan bahwa itu adalah cat merah. Melihat hal itu, mereka tidak bisa mengelak lagi. Kemudian, Simon menodongkan sebuah pistol kepada Hercule. Melihat hal itu, Hercule pun berbalik menodongkan pistol. Dan diikuti oleh Salome yang juga menodongkan pistol ke arah mereka. Karena merasa terdesak, akhirnya mereka pun bunuh diri. Dan akhirnya, film pun selesai.